القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Yang terhormat sahibu al-mahad Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, para pimpinan Universitas Islam Indonesia, ada Pak Rektor, Pak Fathul Wahid, ada para pejabat di UI, tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada ini, ada Pak Tamyiz, ada Pak Aun, ada Pak Rohidin, ada Pak siapa lagi ini ya, Pak Zainal. Terima kasih semuanya, para santri-santri semuanya. Alhamdulillah kita bisa ikut khataman kitab Syariatullah Al-Khalidah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mohon maaf saya terlambat, semalam juga masih di Kerapia ya, takziah di Gus Najib ya, pulang larut pagi-pagi, istirahat sejenak baru bisa kesini nih ya. Alhamdulillah masih bisa mengikuti khataman karya Sayyid Muhammad ini. Sayyid Muhammad ini gurunya banyak kiai-kiai di Indonesia, sebagaimana ayahnya Ki Alawi juga gurunya para kiai-kiai di Indonesia. Generasi ayah saya itu dulu banyak ngaji kepada Sayyid Alawi, tetapi putra-putranya, santri-santrinya sudah masuk generasinya ke Sayyid Muhammad ya. Kalau ayahnya dulu masih ngaji di Masjidil Haram, karena masih tahun 1924 Wahabi menguasai Wahabi menguasai Mekah itu kan tahun 1924 ya. Itu baru menguasai. Jadi era-era sebelum itu, bahkan era-era sesudah 1924 itu sebetulnya juga para kiai-kiai, para ulama-ulama masih ngaji di Masjidil Haram ya, masih ngaji. Abah itu masih menangi ngaji di Masjidil Haram. Tapi eranya Sayyid Alawi itu mengeras ya, eranya. Kalau Abah sih diantaranya ya memang saatnya mengeras. Memang Wahabi sendiri sudah sangat-sangat keras pada saat itu, sehingga ini Sayyid Muhammad tidak lagi mengajar di Masjidil Haram, tetapi mengajar di dalamnya, yaitu di Rusaifah atau di mana itu ya. Itu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ayahnya kira-kira ya satu kurun lah dengan At-Turmusi, Syekh Mahfud At-Turmusi, itu juga masih ngajar di Masjidil Haram ya, masih ngaji di Masjidil Haram. Sayyid Muhammad sekolahnya di Mesir ya. Sebetulnya Sayyid Muhammad itu adalah akademisi, karena beliau itu sekolahnya runut formal sampai S3 itu di Al-Azhar. Akrab dengan Masjid Ar-Rifai namanya. Makanya buku-bukunya Sayyid Muhammad itu banyak dijual di Ar-Rifai. Beliau kalau ke Mesir juga datang ke Masjid Rifai, itu salah satu masjid yang sampingnya Al-Azhar, pusat Thariqah Rifaiyah atau apa itu ya. Karena beliau akrab, putranya Sayyid Ahmad yang sekarang menggantikan beliau itu juga sekolahnya di Mesir. S3-nya juga di Al-Azhar juga. Kalau di Mesir itu di mana, di Masjid Ar-Rifai itu, kalau tidak masjid apa namanya saya lupa ya. Ini samping jalan kaki lah. Saya juga kalau habis
kuliah pulang mau naik bis, karena samping terminal Persis ya sering mampir di masjid untuk melaksanakan sholat di masjid ini. Itu Said Muhammad Al-Alawi. Nah kemudian katanya ya, tapi ini jangan di ini ya, saya juga khawatir salah kan, hanya cerita-cerita. Yang kita itu ada dulu itu calon mahasiswa di Mekah kalau tidak salah ya, calon mahasiswa di Mekah. Pimpinannya Ustadz Ihya Ulumuddin. Ya, sampai sekarang pimpinannya adalah Abna'u Abuya itu, yaitu Sofa pimpinannya itu adalah Syekh Ihya Ulumuddin. Dalamnya Pujon, Malang. Kakak saya, adik saya juga muridnya Ustadz Ihya sebelum datang ke Said Muhammad. Karena memang pimpinan Abu Ya Said Muhammad adalah Ustadz Ihya. Itu kan katanya mau sekolah di Saudi ya, tapi saya tidak tahu, hanya dapat cerita. Tapi di sana itu kan ada kendala apa sehingga luntang-lantung nggak jelas, masuk nggak bisa, pulang apa, pokoknya bingung. Nah ketemu dengan Said Muhammad itu, ditampung oleh Said Muhammad. Itu adalah murid-murid pertama Said Muhammad dari orang-orang Indonesia. Terus ditampung, Said Muhammad kemudian bikin kayak pondok, kayak itu. Nah, terus itulah awal mula perkenalan Said Muhammad kepada santri-santri Indonesia. Selain itu karena memang ayahnya Said Alawi itu ya memang gurunya orang-orang Indonesia ya, jadi tidak sengaja. Jadi beliau jadi kiai itu, bahasa Indonesia kiai ya, bukan intelektual dalam arti orang kampus, tapi menjadi itu tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Sama dengan banyak kiai-kiai Indonesia itu yang tidak sengaja. Kalau menurut siapa, abah saya, aku sekapok nggak berencana, mari bingung. Ya. Jadi itu kalau menurut abah saya, aku pirang-pirang nggak berencana habis sing rencana nih A sing jadi B. Itu makanya madhabnya Gus Bah itu termasuk yang ini itu nggak mau bikin rencana, mari bingung. Tidak menyisakan kemungkinan yang direncanakan Tuhan. Jadi banyak rencana, makanya itu setengah tidak rencana, dan itu memang cocok dengan Mbah Maimun. Mbah Maimun itu juga memang tidak begitu ya rencana, tapi rencananya itu sekian persen, tapi banyak untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nopo terserah nanti gimana. Itu yang terkenal Mbah Maimun itu nggak mau ngitung kelopo, itu kan nggak mau kelopo dihitung jumlah itu, kelopo kok mbok hitung sih, mbok jiko mbok anu karek piro malah yang malah mbok hitung tinjarno lah wes. Itu madhab-madhab itu ya, nggak tahu juga itu madhab-madhabnya kiai-kiai banyak yang seperti itu. Jadi terus kemudian ya, abah itu kalau sudah berhubungan dengan seseorang itu pengen baik gitu. Itu kalau abah itu memang begitu ya. Termasuk makanya abah punya perhatian betul dengan UI. Apa itu? Di antaranya karena menurut ceritanya abah, salah satu pendiri atau salah satu orang yang punya kepentingan awal-awal di UI itu katanya adalah mantan Menteri Agama dulu Kiai Fathur Rahman. Nah, Kiai Fathur Rahman itu anaknya Kiai Kafrawi. Kiai Kafrawi itu dalamnya berak-urak. Kiai-kiai sarang itu banyak dulu tuh ngaji kepada Kiai Kafrawi sebelum jadi qadhi di Tuban. Dan itu anaknya yang kemudian menjadi Menteri Agama. Konon katanya setelah pensiun atau apa, itu pindah ke Jogja atau seperti apa, pokoknya kalau ketemu UI selalu yang ditanyakan itu adalah UI itu dulu itu ada sarang itu pokoknya Kiai Fathur Rahman, mantan Menteri
agama itu posisinya di mana ya di UI itu dulu katanya itu ikut-ikutan di UI gitu katanya gitu menteri agamanya kan setiap kali ketemu dengan UI mesti yang ditanyakan adalah Kiai Fatul Rahman. Saya wallahu alam ya nggak tahu ceritanya seperti apa itu. Karena apa itu kalau sudah berhubungan dengan seseorang itu memang kepingin baik, kepingin langgeng, kepingin apa. Nah, apa itu akrab dengan Sayyid Muhammad itu diantaranya karena begitu berhubungan dengan Ki Alawi. Lalu Sayyid Muhammad datang ke Indonesia, mampir di rumahnya apa, terus Kak Ubab itu dikirim. Sejak saat itu tidak pernah putus dari Sayyid Muhammad. Pokoknya kalau anaknya itu pulang, itu harus dikirim salah satunya. Jadi selama Sayyid Muhammad itu hidup, tidak pernah putranya sejak Kak Ubab itu tidak ada. Pokoknya kalau ke Mekah mesti Sayyid Muhammad anaknya harus ada di sana. Nah saya itu kenapa kok di Mesir? Ya karena saya waktu itu sudah besar, kakak saya masih di sana, saya jadi nggak wajib. Kok saya adik jauh dari Kak Kamil Boyong ya saya pasti di Sayyid Muhammad. Saya punya kebebasan dan disuruhnya saya ke Mesir, kamu nggak wajib. Gampangannya kamu nggak wajib, kamu masih ada stoknya. Yaitu kakak saya Kak Kamil. Ya adik saya yang sudah ya ada yang sana, ada yang ya itu. Tapi apa wajib karena kalau ada hubungan dengan itu alakohnya itu kuat sekali. Pokoknya Sayyid Muhammad itu diantara orang Indonesia paling disenangi itu Mbah Maimun. Kenapa? Karena itu tadi hubungan itu. Karena ada yang orang kapok jadi santri kan ada. Bapaknya santri, anaknya itu kapok, anaknya gak disantri, anaknya kapok. Ternyata gak enak itu enggak. Masuk saya disuruh ke Lirboyo karena akrabnya dengan Mbah Abdul Karim, Mbah itu Gus Bah juga pernah dikirim ke Lirboyo sama Abah sama kakak saya itu, saya juga disuruh dan khas kalau kamu ke Lirboyo yang penting gue pokoknya ziarah karo guruku, jadi orang pikir ngaji nih jadi ada agak khas-khas itu ya. Masya Allah. Jadi itu ini ya. Jadi kalau ini kemudian kita belajar kepada siapa Sayyid Muhammad, fikihnya Sayyid Muhammad. Beliau itu Maliki, tetapi muridnya orang-orang Syafi'iyah. Itu Sayyid Muhammad dan itu bisa. Makanya salah satu ciri dari santri-santrinya Sayyid Muhammad itu ya mesti mengenal madhab biasanya. Mengenal madhab A, mengenal B, karena gurunya itu Maliki, muridnya itu Syafi'i. Dan itu sebenarnya tradisi-tradisi kuno. Ya, tradisi-tradisi kuno. Tradisi kuno, misalnya Ibnu Hajar Al-Haytami itu punya murid namanya Ali Al-Qori. Itu orang Hanafi, tapi gurunya adalah Syafi'iyah. Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, muridnya Abu Hanifah. Jadi wajar-wajar. Makanya dulu waktu musyawarah, saya dulu satu musyawarah sama Gus Bah, tapi beliau raisnya, saya anggota musyawarah. Itu salah satu pidatonya Gus Bah yang saya kenang waktu itu, diantaranya itu. Termasuk sopan kepada mu'alif itu adalah membantah mu'alif. Jadi sebentuk kesopanan itu adalah agak bantah-bantah sedikit gitu. Jadi sampean kalau bantah-bantah kepada Gus Bah itu termasuk salah satu kesopanan. Caranya sopan ini ya, terima kasih sekali sudah ngaji kepada ini ya kitab Syariatullah Al-Khalidah, salah satu bentuk pendidikan Sayyid Muhammad mengenai fikih, bahwa kita ini memang patut sekali untuk belajar fikih karena tradisi kita memang tradisi fikih dikayakan oleh berbagai ini tarikh tasyrik, tentang khilaf, tentang sejarah tasyriknya, tentang tokoh-tokoh yang punya jasa penting di dalam fikih kita dipelajari dengan baik. Saya juga terima kasih
pagi ini bisa hadir dan bisa ketemu dengan anggota ini ya, pimpinan di UI, karena saya dulu juga pernah ngajar di UI beberapa saat. Itu juga tidak sengaja, saya dulu sudah pesan mau jadi dosen di UI, mau menjadi dosen tetap di UI, tapi Allah berkehendak lain. Setiap kali mau daftar itu nggak jadi-jadi terus. Rupanya saya disuruh pulang ke sarang, rupanya itu ya. Saya sudah sempat ngajar, sempat beberapa semester ya ngajar di UI. Saya juga berencana memang karena saya tinggal di Jogja, KTP saya Jogja, kata Pak ya, biarlah saya di UI. Tapi setiap kali ada itu nggak jadi-jadi sampai ditutup. Nah, gitu. Ya, beneran saya nggak. Ini sama Gus Bah ini, kalau nggak percaya. Nah, setelah ditutup itu ternyata kemudian saya itu pindah ke sarang. Jadi makanya agak percaya dengan tadi itu unsur-unsur yang dikehendaki Gusti Allah itu seringkali lebih kuat daripada apa yang kita rencanakan itu. Kadang-kadang memang begitu itu ya. Sudah berencana, sudah ini pulang ambil ini ya itu tadi terus pindah ke sarang Pak Tami situ. Ya alhamdulillah ya sama dengan Gus Bah inilah. Tahun 2005 saya pulang, abah beliau wafat, saya juga ikut sholat nyolat di sini. Itu kemudian diumumkan Gus Bah yang ada di Jogja itu harus pulang ke Indonesia, ke Naruan, ya sudah di Naruan. Ya saya pindahnya juga agak dramatisir sebenarnya. Abah saya itu saya di Jogja, saya ketua LBM PWNU Yogyakarta. Ya sudah mubasul masail di rumah. Apa itu haji? Ya, apa itu haji? Terus ada tanah itu Gus, tanah itu. Ini tanah itu. Saya main ke sarang, ngajar apa tanah, terus saya beli. Nah, beli itu jangan kasih tahu. Pokoknya beli jangan ada yang kasih tahu Abah. Kalau saya beli tanah itu. Nah, itu ya kan. Terus pokoknya pengen beli, pengen apa gitu kan. Itu gang 1 hari atau 2 hari Mas, itu ditelepon dari Saudi. Fur katanya kowe tuku tanah ya. Nggih, Pak. Ini dapat wangsit dari mana ini ya? Masya Allah, udah itu enggak usah kamu bayar, saya yang bayar, pokoknya kamu itu selesaikan sarang. Ya terus ya pindah sarang. Enggak mimpi. Ya itu gara-garanya UI ditutup itu terus ada tanah itu. Saya tanya pengumumannya penerimaan dosen baru, sudah ditutup katanya. Ya sudah, baru pindah itu memang. Jadi ada banyak yang tidak sengaja disengaja itu. Banyak kalau melihat Gus Bah mesti banyak tidak sengajanya. Kan wajahnya itu kan wajah tidak sengaja itu. Nah kita ini sengaja. Kalau ini, tapi ini jangan Pak Rektor. Kalau tugas Pak Rektor itu yang memang yang sengaja. Agak beda. Ya kalau dalam hikamnya itu orang tidak boleh memaksa diri untuk masuk dalam satu makom sampai Allah sendiri yang menentukan makomnya. Jadi kalau masih makomnya sengaja, jangan pindah ke yang tidak sengaja. Itu bisa berabe. Rektor enggak sengaja itu ya rusak itu kampus. Makomnya memang berbeda-beda. Ya, saya kira itu Gus yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, terima kasih atas pertemuan pagi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.